Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Sekarang kita akan membahas, langsung saja kita akan membahas apa? Kemarin kiat-kiat untuk bersabar. Hikmah puasa ini untuk Sabar. dikala apa? Musibah ini. Sebagaimana yang dikatakan Allah berfirman bahwasanya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan minta tolonglah dengan melakukan salat dan melakukan sabaran karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini saya akan membacakan satu ayat yang berkenaan dengan musibah. Gimana Bu ya? Kita bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kami akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sedikit saja daripada ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari harta dan jiwa raga. Maksudnya apa? Harta berkurang, jiwanya berkurang. Maksudnya berkurang jiwanya. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Wath thamarat, dan buah-buahan berkurang. Wa basyiris sabirin. Nah, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya orang sabar di sini apa? Nah, kan gitu. Apa? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang jika kena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka apa? Salawat mir rabbihim wa rahmah, keselamatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberi hidayah dan petunjuk. Jadi kita selama keadaan kayak gini, gimana posisi kita pasrah sekaligus tapi ikhtiar dulu. Mungkin kita bisa kerja sebisa mungkin kita berikhtiar. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya gak punya ini, saya gak punya itu. Ingat bahwasanya Nabi kita loh, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memilih untuk miskin dan dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Padahal beliau dikasih gunung dan lain sebagainya, beliau memilih untuk miskin. Gunung dari pada emas. Iya. Gunung emas, kalau dikasih gunung emas diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mau ya, milihnya malah jadi orang miskin saja. Bahkan ketika anak beliau datang mengadu kepada beliau, kurang makan, kurang ini, minta pembantu. Terus memperlihatkan bahwasanya di situ perutnya Sayyidah Fatimah diganjel batu biar tidak lapar. Ternyata Nabi memperlihatkan bahwasanya batu di perut Nabi itu lebih banyak. Masya Allah. Jadi jangan sedih kalau jadi orang miskin gitu ya. Iya, orang Nabi itu Nabi aja kayak gitu. Tapi bagi orang-orang yang kaya itu harus menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah, dengan juga tampilannya yang bagus. Ya, maksudnya bukan yang mewah-mewah, tapi yang sederhana, tapi yang menunjukkan nikmat Allah gitulah ya. Intinya ada nikmat. Karena Nabi juga pernah kaya. Pernah. Suatu saat Nabi pernah punya kambing 2 lembah. Itu ada seorang musyrik datang kepada Nabi. Seorang sahabat waktu itu lagi musyrik. Itu datang kepada Nabi, langsung sama Nabi dia ngomongin, ini tahu mau kambing dari ujung ke ujung, udah buat kamu aja. Langsung
dia sahabat itu masuk Islam, langsung ke kaumnya, wahai kaumku. Itu loh ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak malu, maksudnya beliau Tidak takut tidak takut dengan harta yang beliau lepas yang tinggalkan. lepas, maka masuk Islam lah. Maka kaum-kaumnya itu pada masuk Islam. Jadi kita kalau punya harta digunakan untuk dakwah kepada Benar. jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala. ya. Apa pertanyaan lagi? Ini mau membahas apa nih ntar? Boleh. Coba kalau ada pertanyaan misalnya nih, ada yang tanya, Bang Ustadz, kalau disuruh milih antara menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, misalnya dapat pilihan ini, orang sekarang kayak kita ini, Ya. kita masih muda kan, nanti saya gedenya mau jadi orang kaya apa orang miskin ya? Hmm. Coba gimana pilihannya? Mending jawab apakah mending orang miskin karena bisa bersabar atau orang kaya bisa bersyukur? Kita mintanya, ya Allah jadikanlah aku sesuai yang Kau ridhoi. Jadikanlah aku ridho sebagaimana Engkau ridho. Soalnya apa? Ketika kita minta kaya, kita dikasih kaya, ternyata kita nggak kuat kayanya. Akhirnya apa? Kita malah sombong dan lupa sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita minta miskin, ternyata kita nggak kuat ketika miskin, jadinya apa? Jadinya kita malah malah menjerumus kepada kekafiran. Kekafiran. Soalnya bisa sumpah serapah dan lain sebagainya kalau. Oh iya, kadal faqru an yakuna kufran. Iya. Soalnya yang kefakiran benar-benar, Nabi minta fakir, tapi fakirnya bukan fakir yang benar-benar. Jadi intinya gimana? Maksudnya apakah lebih baik orang miskin atau orang kaya? Yang ngelihat keadaan orang. Yang penting Situasi kondisi aja ya. orang miskin, orang kaya. Kalau orang kaya yang penting hati tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan memegang harta, tapi hati tidak ada harta sama sekali. Jadi kayak gitu. Jadi ntar Oke, siap. biar seru kita akan membahas sejarah-sejarah di bulan Ramadan. Sejarah Nih, yang iya. terjadi di bulan Ramadan. Ini kajian selanjutnya kita membahas apa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Iya. Kemerdekaan Indonesia terjadi di Ramadan ya? Iya. Itu Tanggal kita berapa, tepatnya tanggal berapa Ramadan? Nah, kita kan 17 Agustus. Tanggal berapa Ramadannya ini? Hari apa? Harinya hari mulia. Ntar lah. kita bahas di kajian selanjutnya. Ya, insyaallah. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Doain biar kita tambah semangat. Insyaallah. Ya, semangat dakwah yang jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.